Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah sistem proteksi kali ini, kita akan belajar mengenai corona dan partial discharge. Kita lihat slide berikut ini. Jadi corona dan partial discharge ini standar yang digunakan adalah IEC 60270, di mana di situ didefinisikan adalah partial discharge is an electric discharge that only partially breaks the insulation between conductor. Jadi partial discharge atau PD biasanya lebih dikenal dengan istilah PD adalah kejadian breakdown listrik pada suatu bagian kecil dari sistem isolasi listrik, entah itu cair entah itu padat ya. Jadi akibat stres dari tegangan listrik itu terjadi PD, dan itu tidak ada jembatan langsung ya antara dua elektroda ya. Jadi gini, gampangnya itu PD ini adalah fungsi waktu. Jadi tidak seketika ya. Kalau hubung singkat atau short circuit adalah seketika, begitu terjadi hubung singkat langsung break, selesai ya. Tapi PD ini enggak. Jadi partial discharge, jadi dia akan lepas tuh sedikit-sedikit. Nah, apa yang akan dampaknya itu pada isolasi? Jadi akan terjadi penipisan pada isolasi ya. Misalnya isolasinya berupa karetnya, kabel ya. Jadi semakin lama kalau terjadi partial discharge pada konduktornya ya, bagian dalam tembaganya ya, entah itu kerapatannya berkurang. Nah, itu semakin lama akan menggerus atau membuat isolasinya menurun, bagian dalam ya dari karet ini akan turun. Jadi kita nggak tanpa sadari setahun 2 tahun akhirnya bocor apa terjadi hubung singkat seperti itu. Nah ini jadi makanya dia bahas adalah partially, kalau di 60270 adalah partially bridge the insulation, jadi sedikit demi sedikit, parsial, sebagian jadi tidak langsung itu. Coba kita lihat lagi. Nah, kalau dalam astronomi, corona adalah plasma atmosfer dari matahari atau benda angkasa ya. Jadi corona ini biasanya warnanya apa ya, ungu ya. Nah, kalau dalam ilmu listrik, partial discharge dari konduktor atau isolator itu yang bersinar, jadi akan muncul warna ungu ya, jingga atau ungu ya. Itu kenapa terjadi warna itu? Karena terjadi ionisasi dengan udara. Jadi medan listriknya terionisasi dengan udara, kemudian tembus. Jadi setelah melewati 24 sampai 30 kV per cm. Makanya partial discharge hanya terjadi di tegangan menengah ke atas. Jadi kalau di tegangan sampai dengan 1000 volt atau tegangan rendah itu belum tidak terjadi. Tapi kalau dia sudah sampai di 3000 volt atau 3 kV, kan di atas 1000 volt itu adalah tegangan menengah, itu sangat mungkin terjadi partial discharge. Nah, karena panas yang ditimbulkan oleh corona ini sangat kecil, jadi tidak dapat dideteksi oleh thermalcam atau infrared thermal kamera, jadi tidak akan ketahuan gitu. Jadi kalau kita misalnya ada isolator dari jaringan tegangan menengah itu bocor, kemudian terjadi corona, itu kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang percikan coronanya, hanya dengan alat tertentu, dan itu bukan thermalcam tapi corona kamera. Jadi hasilnya nanti bukan berupa temperatur atau suhu ya kayak thermalcam ya, tapi berupa film. Jadi di film itu akan kelihatan nanti di mana titiknya yang terjadi corona. Kita lihat ya. Nah, lanjut lagi, pengaruh lingkungan terhadap corona. Jadi di situ ada tekanan udara. Jadi kalau tekanan udara ini mempengaruhi corona, tekanan turun
tegangan kritis turun, coronanya naik. Kemudian ada kelembapan udara atau humidity ya, humidity-nya naik, coronanya lanjut terus. Nah, yang berikutnya adalah suhu. Kalau suhu naik, tekanan udara turun, coronanya naik. Jadi ya, kita mesti tahu ya. Jadi kalau kita melakukan inspeksi di lapangan ya, cara untuk mengetahui terjadi corona atau enggak adalah bukan pada saat tengah hari, tapi pada malam hari, di mana kelembapan udaranya naik. Nah, itu akan kelihatan di mana titik-titik terjadinya corona. Nah, ini dari dua tabel ini ya, ada corona. Kenapa menjadi perhatian? Karena satu, corona itu menunjukkan degradasi isolator polimer. Jadi isolatornya ini mengalami penurunan kemampuan ya. Jadi kemampuan isolasinya sudah mulai turun. Kemudian ada kerusakan fisik pada komponen. Jadi isolator itu di situ bisa kelihatan nanti di mana kayak misalkan retak atau mulai ini berubah kondisi fisiknya di sini kelihatan. Kemudian corona juga malah mengganggu gelombang radio juga. Selain ada noise, bisingan, itu mengganggu dari corona. Jadi kalau corona itu udah tinggi itu udah kedengeran noise itu kalau kita cek. Kemudian corona juga mengindikasikan terjadinya gangguan. Kemudian juga bisa mengindikasikan terjadinya kesalahan pemasangan pada instalasi. Kemudian bisa juga ada kotoran yang menempel di komponen. Bisa juga sebagai tanda sebentar lagi akan terjadi flashover. Itu artinya apa? Sudah jenuh. Jadi tinggal nunggu waktu. Jadi begitu sudah sampai jenuh, titik tembusnya, isolatornya tembus, maka terjadi hubungan singkat, hasilnya melonjak. Kemudian yang sebelah lagi adalah sumber dari corona. Apa sih sumber dari corona itu? Yang pertama itu ditulis adalah helaian kabel saluran udara yang putus atau rantas. Ini maksudnya sudah hampir putus, ya. Itu bisa menghasilkan corona. Kemudian peralatan pemasangan tidak benar ya. Jadi instalasinya tidak dipasang mengikuti ini, manualnya juga bisa menimbulkan corona. Kemudian adanya polusi atau kotoran pada isolator itu juga bisa menimbulkan corona. Kemudian ada kerusakan isolator, ada pemasangan ground yang tidak benar, terus yang itu ada gap, jadi ada celah, jadi pemasangannya mungkin nggak rapat atau apa sehingga ada celah, itu bisa menghasilkan corona. Nah, itu kan gedor ya, karena sudah lama nggak pernah diperiksa, akhirnya akan gedor. Terus ada shorted belt pada isolator. Itulah sumber-sumber dari corona. Nah, ini gambar dari simulasinya medan listriknya ya, kelihatan ya, titik-titik yang warna merah itu yang di sudut itu kurang lebih kan jadi coronanya di situ tuh. Kemudian nah ini gambar-gambar yang menunjukkan efek dari corona. Jadi corona menghasilkan korosi juga menghasilkan corona. Jadi saling berhubungan. Kelihatan ya bagian-bagian yang kita harus karena jarang diperiksa, jarang dibersihkan, sehingga timbul korosi. Nah, ini lihat nih, sampai akhirnya pecah. Jadi terjadi erosi, bisa lama-lama isolatornya pecah. Ini contoh-contoh gambarnya ya. Nah, ini gambar dari sebelum dan sesudah. Jadi sebelum itu kelihatan, sudah mulai kelihatan garisnya. Nah, gambar berikutnya adalah setelah. Kalau setelah ini kelihatan ya, jadi pernah terjadi flashover sehingga
sehingga kelihatan isolatornya udah terbelah seperti itu. Ada gambar yang sebelah. Nah, slide ini alat-alat yang dipakai untuk inspeksi corona. Jadi ada Ultra TeV Plus, dan yang nomor 2 ini yang lama yang sering dipakai oleh PLN biasanya ini corona kamera. Kalau Ultra TeV yang nomor 1 ini yang dihasilkan ini adalah karena dia sensor ya, parabolik, jadi dia bisa berupa suara. Juga ini ya, langsung di alatnya itu ada ininya, indikasinya. Kalau sudah merah berarti ada corona di situ. Tapi yang nomor 2 ini berupa film, ini bisa kita lihat. Ini contoh pengambilan untuk alat nomor 1. Parabolik. Nah, ini contoh kalau pakai corona kamera. Nah, perhatikan ya. Nah, itu yang berpijar itu corona tuh. Nah, yang lainnya enggak. Nah, ternyata isolator yang tengah ini ada corona di situ. Kenapa? Coba perhatikan kondisi isolatornya dan kondisi kabel sambungannya. Berpijar terus ya, jadi kadang-kadang ujung runcing itu juga bisa menghasilkan corona. Kemudian isolatornya sudah mulai jadi erosi. Kamera dilihat muncul lagi di situ. Nah, itu kan kelihatan ada rampas di situ ya, sambungannya ada yang bagian yang mengunci, ada gap di situ, terus korosi pada bodi dan isolatornya, itu yang menyebabkan corona. Nah, muncul lagi, jadi itu muncul hilang gitu. Sampai pada satu titik kalau sudah jenuh, sudah bocor, timbul warna, flash over. Nah, ini yang berikutnya ya. Coba diperhatikan. Nah, ini bagian yang lain ini. Kelihatan ya. Lihat juga pada bodi dari isolatornya dan posisi ini, perhatikan kondisi sambungannya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi corona. Yang pertama adalah kondisi atmosfer, itu tadi ya, humidity segala macam itu. Kemudian diameter konduktor. Terus yang ketiga adalah kondisi permukaan dari konduktornya ini, masih bersih atau sudah kotor. Terus yang berikutnya adalah jarak konduktor antar fasa. Ini kalau jaraknya terlalu dekat juga bahaya. Ya. Kemudian tegangan, situ ada tegangan kritis ya. Nah, ini beberapa kemungkinan penyebab terjadinya corona. Jadi satu kemungkinan memang ada gangguan ya pada jaringan transmisinya, kemudian pemasangan instalasi yang tidak benar, ada shorted belts, ada gap pada instalasinya, kemudian terus hardware ini kendor, ada yang kendor agak kencang lagi situ. Terus kontaminasi, ada korosi atau erosi, jadi material dari isolatornya ini sudah mengalami menurun ya kemampuannya. Kemudian broken strand on konduktor, ini maksudnya ada rantas, jadi strandnya udah mulai ada yang putus, gitu ya, tinggal
tinggal sedikit lagi akan putus di bawah. Nah, yang terakhir adalah kondisi grounding yang buruk, tidak bagus. Ini beberapa penyebab terjadinya corona. Jadi bisa diperhatikan kalau suatu saat Anda sebagai tugas perawatannya PLN ini perhatikan. Bagaimana cara mengatasi uji corona? Yang pertama ini, membersihkan komponennya, jadi dibersihkan komponennya, entah itu switch, trafo, basdaq atau selotornya. Kemudian yang kedua, menghilangkan komponen-komponen yang runcing. Jadi pada saat ikatan kabelnya ini ada ujungnya ini waktu dipotong runcing itu juga bisa menghasilkan corona. Ini harus dihilangkan. Kemudian nah ini pada saat pembelian material yang entah itu trafo, entah itu kabel, basdaq itu minta yang nilai PD-nya rendah ke pabrikan. Itu bisa. Jadi saat melakukan pembelian, yang dibeli pasti akan melihatnya. Wah, saya minta yang nilai PD-nya rendah. Dipilihlah pabriknya yang bisa mengakomodir itu. Oke, jadi kesimpulannya, partial discharge adalah fenomena keluahan muatan ya, pelepasan muatan elektrik yang bisa menjembatani sistem isolasi, baik sisa bagian ataupun menyeluruh. Jadi sebagian akhirnya tembus, akhirnya menyeluruh dalam suatu bantai elektrik. Fenomena ini timbul banyak faktor ya, jadi bisa karena celah atau rongga, kemudian adanya kerusakan, tidak sempurna dalam pemasangan, macam-macam PD. Nah, kalau corona ini adalah PD tapi dia sudah jenuh ya, jadi timbul cahaya violet sehingga ungu ya, karena itu sudah ionisasi dengan udara sekitar konduktor itu. Jadi timbul warna itu. Nah, itu tinggal tunggu waktu. Kalau sudah jenuh, trip, isolasinya menurun, terjadi fungsi singkat. Nah, corona yang terjadi juga bisa ditandai dengan suara desis ya, atau bau ozon. Jadi kalau yang pernah main atau beli air isi ulang itu, kalau di tempat pengisian ulang itu pasti bau ozon. Nah, itu juga sebagai tanda adanya corona. Jadi kalau kalian masuk ke ruangan panel, di situ ada medium voltage, terus Anda tercium ada suara mendesis dan tercium bau ozon, hati-hati karena sebentar lagi akan terjadi. Kita nggak tahu nih ya, sebentar lagi atau 2 bentar atau 3 bentar lagi itu akan terjadi corona di dalam panel itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.